Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak Islam Indonesia yang soleh dan solihah? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, anak-anak Islam yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini Kak Hakim akan berkisah tentang salah seorang sahabat yang mulia. Beliau bernama Ammar bin Yasir. Adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah, Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Kalian tahu tidak apa arti dari as-sabiqunal awwalun? Coba angkat tangan yang tahu. Betul sekali adik-adik. As-sabiqunal awwalun adalah golongan para sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Nah, Ammar bin Yasir termasuk ke dalam golongannya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di rumah Arqam atau Baitul Arqam, Ammar bin Yasir datang menuju ke sana. Beliau mendengarkan penjelasan dari Rasulullah tentang agama baru, agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir mendengarkan dengan seksama. Beliau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepadanya hidayah, keimanan, dan keislaman. Adik-adik, setelah Ammar bin Yasir menjadi seorang mukmin, kemudian Ammar bin Yasir pulang ke rumahnya. Beliau ingin segera menemui kedua orang tuanya. Ammar bin Yasir adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau ingin agar kedua orang tuanya juga ikut merasakan manisnya iman. Beliau pun datang ke rumahnya, kemudian memberikan penjelasan kepada ayah dan ibunya. Kalian tahu tidak siapa nama ayah dan ibu dari Ammar? Tentu kalian sudah tahu kan? Ayahnya bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Atas kesabaran, kegigihan, dan kelembutan hati dari Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya juga mencicipi manisnya iman. Allah berikan hidayah kepada keluarga itu untuk bersama-sama menjadi penghuni surga. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi kepada keluarga Ammar bin Yasir? Mereka, adik-adik, termasuk ke dalam kalangan orang-orang yang lemah, yang artinya bukan dari golongan orang kaya dan terpandang. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau dari golongan terpandang dan kaya, sehingga Abu Bakar tidak mengalami penyiksaan, penghinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Berbeda dengan keluarga Ammar bin Yasir, karena mereka dari golongan lemah,
dari kalangan orang-orang miskin. Bahkan dulu ibunya Sumayyah, beliau adalah seorang budak. Mereka mengalami penyiksaan, penindasan, kekerasan dari orang-orang kafir Quraisy yang tahu bahwa mereka masuk ke dalam Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah, kasihan ya mereka. Betul, sungguh kasihan. Mereka mengalami penyiksaan, penindasan. Lantas di mana Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW bukannya tidak mengetahui penyiksaan itu. Rasulullah sangat tahu bahwa keluarga Ammar mengalami penyiksaan dan penindasan yang sangat dahsyat. Adik-adik, mereka oleh orang-orang kafir Quraisy disiksa, dipakaikan baju dari besi yang panas, bahkan mereka pun juga dibakar. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Wahai keluarga Ammar, bersabarlah, karena tempat kembali kalian adalah surga." Sabda Rasulullah pada mereka. Dengan sabda ini, mereka semakin yakin dan semakin kuat keimanannya. Suatu ketika, Rasulullah melihat mereka sedang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dibakar, adik-adik. Bayangkan dibakar dengan api. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepala Ammar. Rasulullah bersabda, "Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi penyelamat bagi Ammar, sebagaimana kamu dahulu menjadi penyelamat bagi Ibrahim." Masya Allah, atas izin Allah, api yang membakar Ammar dan keluarganya tidak menjadi penyebab mereka meninggal dunia. Lantas adik-adik, ibunya yang bernama Sumayyah mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat dari Abu Jahal. Abu Jahal marah. Kenapa keluarga Yasir ini belum kembali kepada agama nenek moyang, menyembah berhala? Kenapa? Mungkin penyiksaan kita kurang keras, tuanku. Kalau begitu, biar aku, Abu Jahal, yang akan menyiksa keluarga Yasir. Pasti dengan siksaanku, mereka akan kembali menjadi penyembah Lata dan Uzza. Begitulah kesombongan dan kejahatan dari Abu Jahal, adik-adik. Dia tidak rela bahwa penduduk Mekah menjadi penyembah Allah dan pengikut Rasulullah. Lantas dengan wajah yang geram, dengan tangan yang kekar, Abu Jahal menyiksa ibunya Sumayyah dan mengancam apabila mereka tidak menyembah Lata dan Uzza, maka ibunya akan dibunuh. Apa yang terjadi, adik-adik? Apakah Yasir dan anaknya Ammar kembali menyembah berhala? Tentu tidak. Dengan keteguhan iman, dengan hidayah dari Allah, mereka tetap berpegang teguh untuk menyembah Allah dan istiqomah menjadi pengikut Rasulullah. Dengan geram dan marah, Abu Jahal mengambil sebuah tombak. Kalau kalian tidak mau menyembah berhala, maka Sumayyah akan mati di tanganku. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid di jalan Allah, yang Rasulullah SAW janjikan surga kepadanya. Surga menanti keluarga Yasir. Masya Allah. Tetesan air mata mengalir, adik-adik. Suaminya Yasir dan anaknya Ammar tentu sedih kehilangan ibunda tercinta. Ammar walaupun hati menangis, tapi tetap dia mempertahankan keimanan dan keislamannya.
Adik-adik yang semoga dirahmati Allah, menyusul Sumayyah, suaminya Ammar pun mengalami nasib yang sama. Dengan siksaan yang begitu keras dan dahsyat yang ditimpakan kepadanya, ayahnya Ammar meninggal dunia. Tinggallah Ammar sendiri, adik-adik. Beliau sendirian mempertahankan keimanan. Beliau sendirian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka semakin gembira. Lihatlah, Ammar sekarang sendirian. Ayah dan ibunya sudah mati di tangan Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy. Lihatlah, Ammar pasti akan kembali kepada kita. Kembali menyembah Lata dan Uzza. Dengan wajah yang sangat percaya diri, orang-orang yang menyiksa Ammar, mereka menambah siksaannya. Ammar ditenggelamkan dalam air. Ammar disiksa dengan semakin kuat. Sampai-sampai Ammar kehilangan kesadarannya. Disitulah adik-adik, Ammar bin Yasir dipaksa untuk menghina Nabi Muhammad dan memuja Lata dan Uzza. Dengan hati yang terpaksa, dengan hati yang penuh dengan ketakutan karena siksaan yang begitu dahsyat, adik-adik, Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada Rasulullah. Dia pun lantas memuja Tuhan orang-orang kafir Quraisy, memuja Lata dan Uzza. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah, setelah penyiksaan itu selesai, orang kafir Quraisy mengira bahwa Ammar bin Yasir telah keluar dari Islam. Namun sebaliknya, justru penyesalan yang dalam dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku disiksa, aku ditenggelamkan. Aku tidak kuat ya Rasulullah, sehingga aku dipaksa untuk mengatakan yang tidak baik kepada engkau. Dan aku memuja Tuhan-Tuhan mereka. Bagaimana nasibku ya Rasulullah?" Rasulullah SAW berkata kepada Ammar bin Yasir, beliau berkata bukan karena hawa nafsunya. Beliau berkata karena petunjuk dan wahyu dari Allah semata. Maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan Muhammad bukan Rasulullah dan Allah bukan Tuhan mereka, maka ketika hati mereka tetap beriman, tiada dosa bagi mereka. Dan Rasulullah bersabda, "Wahai Ammar, jika mereka memaksamu lagi, mereka menyiksamu lagi, engkau tidak apa-apa mengatakan yang demikian itu." Bergembiralah adik-adik, hati Ammar bin Yasir menjadi tenang, menjadi damai hatinya, karena beliau tidak dicap sebagai orang-orang yang murtad. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah, ketika Ammar bin Yasir menjadi salah seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Perang itu bernama Perang Yamamah. Perang apa adik-adik? Iya, benar sekali. Perang Yamamah. Perang di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perang untuk melawan orang-orang yang murtad. Perang untuk melawan orang yang mengaku sebagai nabi. Dialah Musailamah Al-Kadzdzab. Ammar bin Yasir termasuk salah seorang pejuang di sana. Namun karena mereka yang murtad banyak dan pengikut Musailamah juga banyak, hati orang-orang yang beriman juga menjadi gemetar, menjadi gentar. Ada yang khawatir, ada yang takut. Maka Ammar bin Yasir tampil di depan. Dia pun mengatakan dengan lantang, "Wahai orang-orang beriman, apakah kalian lari dari surga
Kemarilah, aku Ammar bin Yasir akan memimpin kalian, akan berjuang bersama kalian. Kurang lebih demikian perkataan Ammar bin Yasir untuk memompa semangat juang dari orang-orang Islam. Ketika orang-orang mendengar perkataan Ammar bin Yasir, mereka kembali ingat bahwa surga telah dijanjikan kepada mereka. Kemudian Ammar bin Yasir diangkat menjadi gubernur di sebuah daerah yang bernama Kufah. Beliau menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang penuh dengan kasih sayang, dan tentu pemimpin yang penuh dengan keadilan. Sampai akhirnya Ammar bin Yasir wafat kurang lebih pada usia 93 tahun. Wah, usia yang panjang. Beliau wafat dalam peperangan yang bernama Perang Siffin. Adik-adik yang berbahagia, pelajaran yang kita ambil dari kisah Ammar bin Yasir ada 3. Ada berapa? Ya, ada 3. Pelajaran yang pertama adalah Ammar bin Yasir seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sopan kepada orang tuanya, dia setia kepada kedua orang tuanya, dan tentu Ammar bin Yasir mengajak kedua orang tuanya untuk masuk Islam, mengingatkan dalam kebaikan. Tentu kalian juga akan menjadi anak yang berbakti kepadanya, kan? Jangan lupa senantiasa mendoakan kedua orang tua kita setelah selesai sholat. Dan tentu berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran keteguhan hati, kekuatan iman. Adik-adik yang berbahagia, walaupun disiksa, Ammar bin Yasir tetap sabar. Dia tetap memiliki keteguhan hati yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya bahwa surga merindukannya. Kakek mau tanya, siapa yang pengen jadi anak yang dirindukan surga? Alhamdulillah, semua pasti pengen, kan? Seperti Ammar bin Yasir, tetaplah kalian memiliki kesabaran dan keteguhan iman. Pelajaran terakhir, yang ketiga dari Ammar bin Yasir, yaitu beliau Ammar bin Yasir menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang. Adik-adik yang berbahagia, kisah dari Ammar bin Yasir ini semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dan semoga kita semakin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kisah dari Kak Hakim, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.